Kata siapa Honda tidak akan merilis CBR 250 Triple R 4 silinder. Dan opsi ini tidak dicoret oleh Honda. Penasaran? Kita akan bahas. Dan kemana-mana sampean, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YouTube Iwan Banaranca, YouTube yang sampean tunggu. Kita akan bahas sesuatu yang hot. Matur nuwun sampean selalu setia menonton video YouTube dari Iwan Banaran. Terima kasih, matur nuhun. Matur susekma. Bosone apa ya? Matur susekma. Merci. Thank you. Jadi gini, IWB nggak akan terlalu bertele-tele terlalu lama. IWB akan coba straight to the point bagaimana sebenarnya gerakan Honda. Desas-desus yang IWB dapatkan tentang pergerakan Honda di kelas 250cc yang sepertinya akan semakin hot dan panas, Cak. Jadi Kang Bro, hal ini karena kita lihat bahwa saat ini semua berita dari ujung Sabang sampai Merauke, bahkan dunia mungkin, semua selalu membahas mengenai Kawasaki Ninja Jetix 25R. Motor 4 silinder yang sudah disiapkan oleh Kawasaki dan bisa dipastikan Ninja Jetix 25R akan dirilis tanggal 10 bulan ini, Cak, jam 3 secara virtual. Oke? Dan tentu saja Iwan Banaran akan selalu menemani sampean untuk membahas mengenai ini dan meliput juga peluncuran yang nantinya akan digodok semaksimal mungkin, selengkap mungkin biar sampean terjawab penasarannya. Apa aja sih yang ada pada Z25R? Tapi itu nanti dulu, Cak. Sekarang kita akan fokus pada CBR 250RR. Triple R katanya sih, CBR 250 Triple R. Nah, ini akan menarik. Oke, kalau sampean melihat pergerakan Honda ini memang pabrikan yang bisa dibilang tidak selalu menjadi pabrikan first mover untuk beberapa segmen. Kita tahu bahwa di segmen 250cc yang paling agresif di masa lalu hingga sekarang adalah Kawasaki. Dari pertama mereka meluncurkan sebuah motor 2 silinder yang mendobrak, yang membuat geger di tahun 2007, lahir 2 silinder, dan ini merupakan sebuah gebrakan yang di luar dugaan kita semuanya, karena kita tahu bahwa saat itu tidak satupun pabrikan Jepang melirik, istilahnya tuh tertarik untuk terjun di yang notabene terjun di kelas yang rada-rada moge, Cak, karena waktu itu kan rata-rata 1 silinder. Dan 2007 merupakan cikal bakal bagian persaingan di kelas 250cc yang begitu sangat ketat setelahnya. Sampeyan harus tahu, Cak, bahwa sejarah kelahiran CBR 250RR ini cukup panjang. Pertama, pada tahun 2009 sebenarnya isu mengenai Honda sedang meracik CBR 250RR itu sudah sangat kencang, Kang Bro. Jadi nggak hanya di Indonesia, tapi di Jepang. By the way, IB akan share ke sampean sebuah informasi yang datang dari Jepang sebelumnya. Jadi thanks to Kojin Teki, ini sebuah media atau blogger yang memang terkenal. Bisa dibilang kita salah mengintip. Kojin Teki ngintip Iwan Banaran, Iwan Banaran juga ngintip Kojin Teki. Jadi ini akan menarik, Cak. Yang pertama, pada tahun peluncuran dari Honda CBR 250RR, waktu itu IB sempat interview dengan Presiden Direktur dari Astra Honda Motor, yakni Mr. Inuma atau Inumasang kita nyebutnya. Jadi Inumasang waktu itu mengatakan bahwa sebenarnya pada saat development dari K64A kode projectnya atau CBR 250RR yang sekarang sampean lihat ya mengaspal sekarang ini adalah CBR 250RR K64A. Jadi kita sebutnya kode K64A. Nanti ada kode lagi yang baru. Oke, jadi kode K64A ini sebenarnya sebuah project atau development yang tidak hanya satu engine option. Jadi, Cak, pada saat pertama peracikan motor ini ternyata Honda ya ini berdasarkan dari artikel Iwan Banaran, IWB sendiri yang garap, dan ini sudah IWB tuangkan waktu di Iwan Banaran. Jadi pada saat itu ya, menurut Inumasang, perjalanan development dari CBR 250RR ini awalnya ada dua opsi engine yang mereka pilih.
Yang pertama adalah 4 atau 2 silinder. Oke, jadi 4 atau 2 silinder. Sama catat nih. Jadi mereka memberikan opsi nggak hanya 1 silinder, tapi ada 4 dan 2 silinder. Nah, pada perjalanannya, menurut Inumasang waktu itu ya, IB kutip dari beliau, kami, Honda, sebenarnya di awal pengembangan K64A memiliki 3 opsi mesin. Yang pertama adalah 2 silinder inline, ya. Jadi yang sekarang ini mengaspal. Kemudian yang kedua adalah V-twin, 2 silinder V-twin, ya. Jadi ini seperti beberapa engine yang powerful di Honda kan V-twin, V ya, bukan V-twin maksudnya V. Rata-rata V seperti RCV juga V. Nah, dan yang terakhir adalah 4 silinder inline. Namun pada akhirnya mesin 2 silinder inline kami anggap paling pas karena lebih efisien dan cocok saat ini. Itu menurut Inumasang pada tahun 2017. Just for information, saat ini Cak, yang sangat menarik, Honda ternyata sangat mantau banget pergerakan dari Kawasaki ZX25R. Ini berdasarkan beberapa informasi yang lebih dapatkan dari ya tulisan di kiri kanan bahwa Astra Honda Motor nggak hanya diam, mereka memantau bagaimana ZX25R ini di pasar nanti dan bagaimana peluncuran mereka dan lain sebagainya. Agenda-agenda yang diadakan oleh Kawasaki terhadap ZX25R. Artinya apa? Honda nggak diam. Honda itu mantau, melihat, dan jika memang pasarnya bagus di masa depan, tidak menutup kemungkinan Honda akan mengikuti hal yang serupa. Ini suatu hal yang lazim ya. Jadi bisa kita katakan hal yang wajar karena sebuah market kalau memang menarik dan sebuah marketing yang memang seandainya dipandang hot pasti akan dimasukin. Ini pun terjadi pada 2 silinder yang sudah kita lewati saat ini, walaupun mungkin bisa kita katakan bahwa persaingan di kelas 50cc ini kadang-kadang cukup pincang, membuat akhirnya mereka pun berpikiran bagaimana kalau kita langsung menggebrak di kelas pasar premium, yakni yang ZX25R. Nah, kembali lagi soal CBR 250RR. Isu atau gosip yang datang dari Jepang, dari Kojin Teki. Jadi menurut Kojin Teki, IBB udah tulis semuanya di sini ya. Jadi kalau sampean yang tidak membaca Iwan Banaran, sampean bisa lihat dari YouTube ini. Walaupun sebenarnya IBB sarankan sampean lihat Iwan Banaran biar nggak ketinggalan kereta Cak. Jadi karena semua informasi IBB share di sana. Tapi nggak apa-apa, IBB akan bacakan. Nah, pada bulan November 2019, rumor datang dari blogger kondang Jepang, ya, yang IBB sebutkan tadi. Jadi, menurut lingkungan mereka, dari rumor yang juga ternyata selaras dengan IWB, rumor tersebut mengatakan bahwa dengan lahirnya Honda lewat CBR 1000 Triple R, sepertinya tidak akan berhenti di sana saja. Jadi, menurut media dari Jepang atau blogger Jepang ini, Triple R dipercaya tidak akan berhenti pada mesin 1000cc, namun kemungkinan besar bakal menjadi nama yang juga diturunkan pada mesin 250cc 4 silinder CBR 250 RR. Nah, ini menarik nih. Jadi, jika Twin mengusung nama CBR 250 RR, kemungkinan nanti untuk yang 4 silindernya itu menggunakan nama CBR 250 Triple R. Jadi, CBR 250 R gitu, Cak. Triple R, R gitu. Nggak tahu, ini kan namanya analisa dan bocoran dari Jepang, bukan IWB yang bilang ini ya. Nah, menurut mereka, menurut dari Kojin Teki yang di Jepang tersebut, sebenarnya Honda sudah mengembangkan mesin 4 silinder 250cc pada tahun 2009. Ini menurut mereka. Dan saat itu dibekukan karena alasan harga. Menurut informasinya, menurut analisa mereka, dengan kombinasi atau dengan konfigurasi 4 silinder membuat bandrol CBR 250R jadi terkerek naik, dan ini membuat Honda akhirnya membekukan freeze temporary dari project ini. Nah, ini menarik nih. Berarti kan sudah ada progres sebelumnya. Kalau di freeze kan atau dibekukan tuh berarti kan ada niat yang kuat waktu itu. Nah, kemudian isu perihal 4 silinder ini Honda juga kembali nongol di tahun 2017 yang Ibu sudah sebutkan tadi mengenai Inumasang yang mengatakan bahwa opsi CBR 250RR itu tidak hanya mesin 2 silinder tapi ada 2 opsi lainnya di mana V dan kemudian 4 silinder inline ya. Oke, Ibu sudah sebutkan tadi. Yang menarik, ada quote dari Kojin Teki yang menyatakan sebagai berikut. Ini bahasa kanji nih, ini sampai lihat nih, kanji nih. Kelihatan nggak? Nah, ini bahasa Jepang nih. Oke, kelihatan nggak? Tapi Ibu akan bacakan buat sampean, Ibu terjemahkan. Lebih kurang seperti ini, Cak. Jika Kawasaki rilis produk, dia mengatakan, narasumber dari Kojin Teki ini, sebagai pemimpin industri, Honda pasti juga melakukannya. Menurut informasinya, yang aku dengar lagi, menurut Kojin Teki ini, mesinnya sudah dibuat, 250cc 4 silinder ini.
Tapi aku rasa masih cukup jauh karena saat di Tokyo Motor Show 2019, aku tidak mendapatkan informasi detail perihal CBR 250 Triple R atau 4 silinder. Mungkin belum waktunya. Jadi aku pikir situasi saat ini adalah tahap awal dari segala pengembangan. Tahap awal dari segala pengembangan. Nah, ini menarik, Cak. Artinya ada sinkronisasi sebenarnya dengan sounding-sounding yang datang dari tanah air. Jadi ini yang membuat semuanya percaya bahwa Honda tidak mencoret opsi 250cc CBR 4 silinder. Itu yang menjadi kepercayaan semua orang, bahkan di Jepang demikian juga. Tapi adalah ketika kita membicarakan mengenai new product, itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, Cak. Karena banyak sekali komponen yang harus diracik. Seperti apa? Kalau kita mengembangkan sebuah produk, itu butuh namanya riset, kemudian butuh namanya pengembangan engine, kemudian drawing, ya seperti apa desainnya, kemudian kalau sudah jadi, itu namanya ada lagi tender untuk vendor-vendor. Sama pikir motor itu yang buat Honda doang, atau Yamaha doang, Kawasaki doang, enggak, Cak. Jadi semua komponen yang ratusan, mungkin malah ribuan kalau kita buka satu persatu motor itu vendor. Contohnya nih, kayak sama Ibu udah bilang Mas sampean, peleknya dari NK, kemudian tankinya siapa lagi, kemudian dari seal-sealnya tuh NOK atau NOK, kemudian belum lagi rantainya DID, belum lagi banyak IRC, kemudian belum lagi kabel-kabelnya atau kelistrikannya dari Denso. Jadi ini semuanya terkoneksi yang tentunya sangat melelahkan, dan itulah kenapa meracik motor satu produk itu butuh bertahun-tahun, Cak. Dari riset dan sampai finishing hingga mass production. Jadi nggak bisa langsung cek jadi, itu nggak bisa. Nah ini yang harus digarisbawahi biar sampean tahu juga. Dan ini selaras dengan kata-kata dari Kojin Teki yang mengatakan bahwa jadi secara pribadi, ini dia mengatakan, Cak, aku pikir itu mesin 4 silinder 250cc CBR akan menjadi model konsep setidaknya dalam 3 tahun. Nah, ini adalah artikel IWB bulan November 2019. Artinya baru kemarin banget, ya. Dan sekarang kan baru bulan Juni atau Juli lah. Juli ya kan 2020. Jadi artinya ya baru setengah tahun, Cak. Dan ini pada kondisi normal sebelum ada corona, Kang Bro. Ya, IWB sarankan buat sampean semuanya ya, ketimbang sampai menunggu produk yang mungkin masih akan lama sampai lumutan, ya kita ngomongin yang realistis aja, yang motor yang sudah di depan mata. Ya, yang pertama mungkin kita bocoran buat sampean bahwa CBR 250RR New CBR ini sudah ready sebenarnya. Ya, sama penasaran kan? Sudah ready, Cak. Wes siap dirilis. Jadi, menurut terawangan IWB Iwan Banaran ya, produk ini sebenarnya nggak akan lama jaraknya dengan ZX 25R. Jadi kalau ZX 25R akan dirilis Juli, ya seharusnya setelahnya nggak jauh dari itu. Apakah ini akurat? Ya sampai catat wae lah. IP nggak akan banyak ngoceh lah. Ya paling telat 2-3 bulan, atau justru bisa aja nempel di bulannya. Ya sampai tunggu aja. Nanti IP malah dikira wah dukun busi. Malah ciloko tenan, Cak. Jadi Honda sudah menyiapkan K64J. Ini adalah project penerus dari K4A. K64A. Jadi K64J ini yang sudah dibahas di YouTube sebelumnya, yang sampai lihat aja lah di sini ya. Jadi mengenai Honda K64J ini beberapa perombakan, dan kita berharap semuanya akurat karena mengenai engine dan sebagainya itu datang dari Jepang, bukan dari WB. Ya diharapkan ya kita berharap gitu, semoga engine ini benar-benar 41 PS. Jadi melonjak dari sebelumnya 38 sekian menjadi 41 PS. Ini hanya harapan. Apakah ini akurat atau enggak ya kita belum tahu, tapi yang pasti harapan keduanya adalah CBR 250RR juga akan dibekali dengan quick shifter, tapi nggak semua model, Cak. Jadi bocorannya tidak semua model. Bocorannya atau terawangan IWB itu ya mungkin top modelnya. Seperti Ninja lah. Ninja kan ada yang full spec dan juga yang bukan full spec. Nah, ini CBR ini kita berharap yang full spec nanti menggunakan quick shifter. Ini hanya harapan ya. Terus bocoran lain ya, kalau sampai melihat dari artikel Banaran, ada beberapa informasi yang datang, Cak, ya kan, datang ke kuping IWB bahwa Honda begitu intens melakukan pengetesan di sirkuit pribadi mereka, sirkuit pabriknya. Dan sirkuit ini memang tertutup banget. Honda itu memiliki sirkuit pabrik yang cukup besar. Dan di sana ada simulasi jalanan naik turun, berbelok, ya kan.
Jadi semua pengetesan motor baru di sana. Jadi nggak seperti pabrikan lain, Kawasaki, Suzuki, Yamaha yang ngetesnya di jalanan. Kalau untuk Honda itu nggak. Makanya jangan kaget kalau Honda nggak pernah terlihat spy suit-nya aja. Honda itu benar-benar tertutup rapat. Astra Honda Motor karena memiliki kebijakan sepertinya ya, bahwa safety dari rider test itu utama bagi mereka. Mungkin seperti itu. Toh juga dibuat simulasi yang sangat lengkap katanya. Informasinya demikian, Ibe nggak lihat langsung ya, karena ini pagernya ditutup, Cak. Pagernya tinggi, ada kawat berduri, katanya demikian informasinya. Jadi Ibe nggak tahu. Yang pasti saat ini sangat intens dari Honda untuk mengetes dari katanya sih mesin 2 silinder. Dari testimoni pembaca atau follower kebenaran yang pada saat nggak sengaja stay atau nongkrong di sebelah atau di luar daripada sirkuit. Jadi ini menarik ya. Intinya IWB Iwan Banaran tidak pernah mengatakan bahwa Honda mencoret opsi CBR 250RR 4 silinder. Ya kita semuanya CBR 4 silinder aja deh. Ya CBR 250 4 silinder, IWB nggak pernah mengatakan bahwa Honda mencoret opsi ini. Justru saat ini indikasinya Honda betul-betul mempelajari ini. Ya mempelajari ini berdasarkan dari Jepang juga ya, Kojin Teki mengatakan sejak 2019 di ajang Tokyo Motor Show sounding ini sudah ada. Dan yang pasti, sekarang pun Astra Honda Motor sedang mengawasi dan melihat pergerakan dari Kawasaki terhadap JT25R. Ini menarik sekali. Pastinya untuk benar-benar mewujudkan mesin 4 silinder ini tergantung pada kondisi. Jika Kawasaki sukses dengan JT25R, sangat besar kemungkinan CBR 254 silinder akan brojol. Ya, tapi kalau Kawasaki gagal dengan JT25R, buat apa? Pasti Honda juga akan berpikir what for ya kan, harus mengeluarkan kos yang besar untuk meracik motor yang marketnya ternyata kecil atau nggak disambut dengan baik. Jadi CBR 250RR 4 silinder, go ahead or stop, it's depend on JT25R. JT25R sukses, potensi sana besar sekali. Tapi kalau JT25R tidak sukses, sepertinya bisa aja proyek yang sudah dibekukan beku selamanya. Sampean berharaplah ya bahwa JT25R sukses, jadi kemudian Honda pun akan gatal untuk terjun di kelas ini supaya kompetisi semakin hot dan panas. Begitu juga dengan Yamaha, ya bisa aja, semoga saja mereka akhirnya terjun di kelas 250cc dengan mesin cross pelengnya. Jadi demikian Cak sekilas mengenai ocehan IWB. Alhamdulillah kalau memang dipandang berguna, tapi kalau memang kurang memuaskan IWB minta maaf. Yang pasti sekali lagi Cak, bisa disimpulkan bahwa kedatangan CBR 250RR 4 silinder ini tergantung dari JT25R. Honda tinggal menjentikan jari karena mereka sebenarnya sudah memiliki basis dari banget sebelumnya. Jadi demikian, kita berharap semuanya akan semakin hot dan kita pun sebagai biker dimanjakan dengan banyaknya pilihan. Oke, jadi ngono wae Kang Mas. Maturun sampean sudah menonton video benaran. Kalau sampean suka video ini, jangan lupa sampean like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga Cak sampean sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Maturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Kandos.